penyiksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah telah dianggap sebagai orang gila, tukang sihir, maka dan lain-lain. Dan rumah Rasulullah SAW telah dilempari kotoran domba dan juga kotoran-kotoran. Untuk mencelakakan beliau, pernah diletakkan duri tajam di depan rumahnya dan tindakan-tindakan lain yang menyakitkan. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Misalnya penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya, yaitu dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Tidak puas, majikannya pun mencambuknya dan menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibelinya dari majikan dengan harga yang sangat tinggi. Contoh lain penyiksaan keji yang dilakukan kafir Quraisy adalah siksaan yang ditimpakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Mereka dibunuh dan bahkan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Sahabat lainnya yang mendapat perlakuan sama adalah Zamirah yang matanya dicungkil hingga buta. Kekejian mereka juga menyebabkan Hibab terbelah tubuhnya karena ditarik oleh 2 ekor unta yang berlawan. Rujukan harta, kedudukan, dan wanita. Hal ini dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta, dengan janji berapapun Nabi meminta, maka akan diberikan. Bahkan mereka juga membujuk Nabi untuk dijadikan raja dan diiming-imingi wanita-wanita tercantik di seluruh Arab asalkan Rasulullah SAW menghentikan kegiatannya menyebarkan agama Islam. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. D. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk bertukar sesembahan. Mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan mereka dalam beberapa hari. Kemudian mereka bersedia menyembah Allah, namun usaha ini ditolak dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-3. Membujuk dan menghasut Abu Thalib. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan, maka kafir Quraisy mulai beralih untuk mempengaruhi dan membujuk paman Nabi Abu Thalib agar memerintahkan Nabi berhenti berdakwah. Mereka menghasut dan mengiming-imingi dengan memberikan ganti Rasulullah dengan seorang pemuda yang gagah dan ganteng. Dengan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka membunuh Nabi, namun usaha mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Hasutan lainnya adalah membujuk Abu Thalib dengan pernyataan bahwa Nabi telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang bahasa Arab. Taktik ini juga gagal, bahkan Nabi mengatakan, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyampaikan dakwah sehingga berhasil atau aku mati karenanya. Menganalisis masyarakat Mekah, upaya lain yang dilakukan orang kafir Quraisy merintangi dakwah Nabi adalah dengan mengarahi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau baca Al-Quran. Oleh karena sebagian jambi-jambi yang membuat mereka tertentang. Pengasingan dan pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Upaya ini sangat menyengsarakan kaum muslimin. Kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi kepada kaum Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Contohnya melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka. Pemboikotan ini dituliskan dalam selembar pengumuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk Ka'bah sehingga semua orang tahu dengan ancaman berat bagi mereka yang melanggarnya. Mengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Ini dilakukan misalnya ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habsyi, kafir Quraisy datang menghadap raja mereka yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar. Namun ketika dikonfirmasi dengan umat Islam yang dijuru bicarai Ja'far, akhirnya mereka kalah dan Raja Habsyi memberikan jaminan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.